Oke, untuk pertemuan selanjutnya ini, kita akan bahas tentang isolasi dan preservasi mikroorganisme bagian kedua ya. Ini adalah teknik penggoresan atau penyebaran yang paling sesuai untuk bakteri ya. Untuk kalau bakteri itu paling sesuai menggunakan ini, paling biasa digunakan biasanya untuk orang-orang kesehatan juga untuk bakteri seperti ini. Ya, apa? Untuk proses ini biasa yang digunakan agar cawan gitu. Jadi ada cawan cawan Petri ya. Yang biasa. Yang pertama itu adalah sampel. Sampel itu tentu tadi yang obyek bakterinya. Kemudian ada pengenceran berseri dengan larutan garam fisiologis. Garam fisiologis itu kalau nggak salah itu mengandung sekitar 0,9 ya atau sampai 9% dari NaCl gitu. Kemudian ada proses penggoresan jarum ose atau penyebaran ini bisa dilakukan seperti ini. Coba perhatikan gambar yang di bawah ini. Nah ini agar apa namanya? Maksudnya lah untuk koloni tumbuh menyebar. Jadi kalau misalkan kita taruhnya di satu tempat dia tidak akan menyebar gitu. Jadi gores seperti ini. Kemudian pengoresan akan berulang sehingga diperoleh kultur yang murni ya. Untuk satu sel atau satu koloni. Nah, ini adalah teknik penuangan bisa diperhatikan nanti ini di apa namanya didiskusikan saja. Ini saya juga tidak terlalu mengerti. Ini jadi tugas kita sama-sama ya. Nanti kita akan diskusikan adalah apa tugas ya, tugas pekerjaan rumah atau nanti jelaskan lengkap apa itu kultur yang diperkaya. Tadi ditambah dengan nomor dua ya untuk penuangan. Kemudian ada pengenceran berseri atau serial dilution atau isolasi sel tunggal. Nanti kita kita diskusikan bersama. Tolong dicari. Selanjutnya itu adalah seleksi or the meaning of selection. Kita akan lihat apa nanti. Ini adalah tahap setelah dilakukan isolasi ya. Apa itu kita akan lihat. Inilah seleksi. Tujuannya itu adalah mendapatkan galur dengan kinerja terbaik. Tentu ya. Jadi misalkan kita sudah ambil nih. Nah, kita harus lihat juga misalkan mikroba itu mana yang terbaik. Nah, contohnya misalkan kita dapatkan misalkan Saccharomyces ya, Saccharomyces. Nah, itu kita akan ambil lagi gitu Saccharomyces yang terbaik itu yang seperti apa gitu. Nah, itu diseleksi di sini. Kemudian nah ini ada beberapa ya tujuannya kenapa kita harus seleksi. Nah, agar rendemen yang kita dapat itu lebih tinggi, kemudian tidak menghasilkan produk sampingnya yang tidak dikehendaki. Tentu ya, produk samping itu sangat mengganggu di proses. Kemudian ada peningkatan kemampuan penggunaan sumber C dan N. Jadi, kalau misalkan bakteri itu tidak mengkonsumsi C dan N itu sebagai substrat tadi, maka produk yang dihasilkan tidak akan bagus gitu. Kemudian ada perubahan morfologi sel menjadi bentuk yang lebih mudah dipisahkan dari produk. Nah, itu tadi ya. Oke, ini ada beberapa teknik seleksi yang dapat dilakukan. Di sini sebenarnya ada dua sebenarnya yang paling yang paling umum dilakukan ya. Pertama ini cara seleksi berdasarkan sifat yang diinginkan itu untuk melengkapi kondisi-kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan dan karakteristik sifat yang dikehendaki. Yang ada dua di sini ada kultur diperkaya atau enrichment liquid culture itu apa itu contohnya gini misalkan kita akan mengambil mixed population itu atau populasi yang secara acak itu apa namanya yang tercampur kemudian nanti kita akan melengkapi kondisi-kondisi yang sesuai baik untuk pertumbuhan dan tipe-tipe yang dikehendaki ya atau yang tidak cocok untuk pertumbuhan dari mikroorganisme yang lain. Jadi kemudian ada media selektif itu biasa digunakan untuk isolasi dari produser-produser enzim tertentu ya. Teknik ini umumnya meliputi kegunaan dari selektif medium ya yang menggunakan substrat yang dapat mempercepat pertumbuhan dari tipe organisme yang dikehendaki tersebut gitu. Jadi medianya yang yang disesuaikan sehingga apa namanya eh, apa mikroorganisme yang kita inginkan itu dapat bertahan gitu, sedangkan yang lain itu tidak bisa bertahan. Kemudian ada juga yang teknik yang selanjutnya itu namanya yaitu cara seleksi tidak berdasarkan sifat yang diinginkan. Ini bertujuan untuk menumbuhkan secara random ya tumbuhan sebanyak-banyaknya dalam media tadi ya, ada produk dapat dipanen jadi kita tumbuhkan saja dulu semuanya gitu baru kita panen mikroorganisme yang kita inginkan. Nah, seperti itu.
Ini adalah tahap selanjutnya dari proses tadi ya, setelah isolasi, identifikasi, setelah isolasi, kemudian seleksi, kemudian kita identifikasi. Bagaimana identifikasi itu berlangsung nanti kita lihat. Ini adalah identifikasi. Jadi setelah diperoleh kultur muri tadi ya dari tahap isolasi dan seleksi, kemudian kita identifikasi kultur muri dilakukan identifikasi. Metodenya untuk identifikasi mikroba adalah dengan menggunakan ciri karakteristik sebagai berikut. Apa saja? Yang pertama ada morfologis. Ya, kita harus lihat morfologisnya. Identifikasi morfologis ya. Itu morfologis itu terdiri dari pengamatan ukuran, bentuk dan susunan sel, adanya flagela juga, kapsul atau spora dengan bantuan mikroskop, baik dengan pewarna maupun tidak. Kemudian ada nutrisional, itu apa itu? Yaitu untuk penentuan senyawa kimia dan kondisi fisik khususnya, misalkan suhu, cahaya dan gas yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba tersebut gitu. Nah ini lebih ke anu ya, fisik dan lain sebagainya. Kemudian suhu seperti suhu, cahaya dan gas. Kemudian kultur yaitu penentuan tampilan pertumbuhan pada berbagai macam media, itu baik cair maupun padat. Misalkan ada yang membutuhkan media cair padat itu, nah itu berbeda-beda harus ditentukan gitu. Selanjutnya ada nomor yang keempat itu ada metabolik. Di sini dilakukan identifikasi dan pengukuran perubahan kimiawi yang dilakukan mikroba. Misalkan kemampuan mikroba untuk mengubah karbohidrat menjadi asam organik, gula menjadi asam dan gas dan lain-lain. Contohnya ini Escherichia coli yang dapat memfermentasi laktosa, sedangkan Salmonella typhi ini tidak dapat. Nah, jadi di sini kita lihat gitu, misalkan kemampuan mikroba itu untuk mengubah karbohidrat itu seperti apa sih dan lain sebagainya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah susunan kimiawinya, yaitu penentuan susunan kimiawi berbagai komponen sel, misalkan dinding sel, nukleus, membran, dan lain sebagainya. Kita harus identifikasi itu juga. Kemudian ada susunan antigen. Kita harus lihat juga di sini susunan antigennya, yaitu penilaian sifat antigen antibody yang khas gitu. Misalkan antigen itu adalah substansi atau sel mikroba yang menstimulasi produk antibody saat diinjeksikan ke hewan. Kemudian sifat patogeniknya ini juga harus diidentifikasi, yaitu penentuan potensi suatu mikroba untuk menimbulkan penyakitnya. Apakah dia bisa menimbulkan penyakit atau tidak, itu harus diidentifikasi juga, sehingga dia tidak berbahaya nanti untuk lingkungan. Kemudian ada genetiknya juga kita harus identifikasi. Misalkan kita punya mikroba tertentu, ya berarti kita harus kaji genetiknya untuk mikroba itu. Seperti misalnya kajian berdasarkan untayan DNA mikroba yang menggunakan DNA probe gitu. Seperti itu. Contoh ya, contoh karakteristik morfologis. Perhatikan di sini ada Aspergillus. Nanti apa itu bisa dicari gitu fungsinya. Perhatikan ada Condyspor, ada HIPA juga di sini. Nah, kemudian ada Escherichia coli. Escherichia coli ada apa? Ada flagel dan sebagainya seperti ini ya, harus cepat. Jadi kalau misalkan kita butuhnya Escherichia coli ya butuhnya seperti ini, jangan ambil Aspergillus gitu. Ada kemudian Streptomyces seperti ini. Nah, ini udah berbeda juga. Kemudian ada Penicillium, nah beda-beda juga. Jadi kita harus harus apa namanya harus identifikasi mana yang Escherichia coli, ada yang Streptomyces, ada yang Penicillium gitu. Jadi jangan tertukar. Ini adalah contoh dari karakteristik kultural. Ini bisa dilihat. Ini ada beberapa. Di sini ada bentuk koloni, ada tepi koloni, permukaan koloni dan sebagainya gitu. Untuk kolonial morfologi di sini ada round, ada irregular, ada filamentous, ada rhizoid dan sebagainya gitu bisa dilihat. Sekarang adalah tahap preservasi. Apa itu tahap preservasi? Nanti kita lihat. Kita lihat di sini ada preservasi. Tujuannya apa sih gitu? Ya, untuk menjaga periode tertentu mikroba tetap dalam kondisi hidup. Ini untuk mencegah terjadinya perubahan genetik dan tidak terkontaminasi. Jadi ini preservasi ini adalah tahap akhir setelah produk mikroba itu sudah kita dapatkan gitu. Jadi preservasi ini lebih ke penyimpanan dan sebagainya. Tujuan apa namanya, syaratnya harus mampu melestarikan karakteristik spesies mikroba selama diawetkan. Nah, seperti itu. Caranya ada beberapa, di sini ada sekitar 4. Di sini ada yang pertama itu pemindahan secara periodik, yaitu kultur mikroba secara periodik dipindahkan ke media baru. Nah, kemudian komposisi media dan suhu serta interval waktu perpindahan harus tepat gitu. Selanjutnya adalah pelapisan kultur dengan minyak mineral. Di sini dilakukan dengan permukaan agar miring dilapisi dengan minyak mineral steril ya.
kurang lebih 0,5 inci. Kemudian keuntungannya itu dapat memindahkan sebagian mikroba di bawah minyak mineral dengan jarum oase. Lalu diinokulasi ke media segar dengan tetap mempertahankan kultur awal ya. Nanti bisa dilihat kalau misalkan kurang jelas bisa di-search juga. Selanjutnya ada yang ketiga ada liofilisasi itu seperti pengeringan beku atau freeze drying. Kemudian ini merupakan cara paling efektif ya untuk mengawetkan kultur bakteri. Ini dapat tetap hidup tidak berubah lebih dari 20 tahun. Nah, sangat bagus sekali. Caranya adalah untuk pertama media berisi senyawa pelindung atau seperti susu, serum, natrium, glutamat dan lain sebagainya. Selanjutnya suspensi mikroba ditempatkan dalam ampul atau vial. Kemudian perendaman dalam es kering ya, ditambah dengan alkohol dengan suhu sekitar minus 78 derajat Celcius, itu artinya beku. Kemudian ampul dihubungkan dengan kondensor dan pompa vakum yang kering, kemudian ampul ditutup di bawah vakum. Nah, keuntungannya tahan lama, kemungkinan perubahannya kecil, kemudian wadah penyimpanan juga kecil, jadi tidak membutuhkan ruangan yang besar. Ini adalah freeze dryer tadi ya, yang kita sudah bahas tadi. Nah, ini bentuknya nih, UTS belum punya lah. Nanti suatu saat punya. Kemudian yang keempat apa preservasi ya ini cara untuk preservasi ini ada ini keempat yang penyimpanan pada suhu sangat rendah itu sekitar minus minus 176 derajat Celcius ya menggunakan nitrogen cair ya, kenapa kita gunakan nitrogen cair karena nitrogen cair itu eh, apa namanya bisa dibekukan dengan suhu yang sangat rendah seperti ini ya. Kemudian ada sel dibekukan dengan diberi pelindungan glycerol atau di metil sulfoksida. Kemudian contoh buku disimpan dalam lemari pendingin nitrogen cair. Nah, ini cocok untuk kapang ya. Kelebihannya hampir sama dengan liofilisasi dan kultur yang tidak dapat diawetkan dengan liofilisasi dengan cara ini. Kemudian yang terakhir ada penyimpanan pada tanah steril yang diterapkan untuk penyimpanan spora. Nah, ini untuk pertemuan ini sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan diskusikan. Terima kasih.